Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmuriansyah. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 10120120127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuangkan hasil wawancara bersama Divisi Perpustakaan Bandung Business School yang beralamat di Gedung Kampus 1 di Jalan Rancawarai, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung 40292. Bersama Kepala Divisi yaitu Bapak Perianto SE.MSI dengan topik meneliti mengenai surat menyurat pada Divisi Perpustakaan Bandung Business School. Hasil dari wawancara tersebut, Bapak Perianto menjelaskan jenis-jenis surat yang ada di perpustakaan. Yang pertama yaitu ada surat masuk. Surat masuk yaitu surat yang ditampung dulu di bagian sekretariat, kemudian dicatat dan didistribusikan pada bagian yang mengenai surat tersebut. Contohnya ada surat penawaran buku, fisik atau digital, ada surat kerjasama, dan surat langganan jurnal. Yang kedua ada surat keluar. Surat keluar yaitu surat yang menggunakan lembar kertas standar yang berisi logo, nama, alamat, nomor telepon, fax, dan email perusahaan. Surat keluar diberi nomor kode tertentu. Contohnya ada surat bebas perpustakaan, surat tanda terima penelitian, surat terima dis, dan surat denda. Setelah menjelaskan jenis-jenis surat yang ada, kemudian Bapak Perianto menjelaskan fungsi-fungsi dari surat tersebut. Yaitu yang pertama, ada surat penawaran buku fisik. Seperti penerbit menawarkan koleksi buku kepada perpustakaan. Yang kedua, ada surat penawaran buku digital. Contohnya menawarkan berupa soft file buku seperti penerbit Andi dengan mengakses melalui kode yang diberikan. Yang ketiga, ada surat langganan jurnal. Seperti menawarkan berlangganan jurnal berbayar. Dan yang keempat, ada surat kerjasama. Seperti kerjasama dengan perusahaan, penerbit, dan universitas lain. Yang terakhir ada surat bebas perpustakaan, yaitu sebagai syarat pengambilan untuk ijazah karena harus terbebas dari pinjaman buku. Setelah penjelasan yang diberikan oleh Bapak Perianto mengenai jenis-jenis surat dan fungsi-fungsinya, kemudian saya akan menambahkan sedikit materi mengenai bagian-bagian dari surat tersebut. Secara umum, bagian surat dinas maupun surat bisnis mencakup beberapa komponen penting. Antara lain, yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi bisnis, badan instansi yang mencakup antara lain nama instansi atau organisasi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimiles, nomor kotak pos, alamat kawat, alamat situs web, dan email, dan logo atau lambang instansi tersebut. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Yang ketiga ada nomor, lampiran, dan hal atau perihal. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Yang keempat ada nama dan alamat tujuan. Dalam penulisan nama seseorang yang akan dituju, hendaklah memperhatikan betul-betul mengenai kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan, termasuk di dalamnya penggunaan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara maupun gelar akademik atau gelar kehormatan. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka merupakan salam penghormatan yang dilakukan oleh pengirim surat atau pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud dan tujuan penulisan surat. Yang keenam, isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Dalam menulis isi surat, usahakan untuk tetap menggunakan kata-kata atau istilah yang mudah dipahami atau tidak bertele-tele. Secara garis besar, isi surat mencakup 3 hal yang penting, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap respek atau hormat, sopan atau etika berkirim surat. Kedelapan, tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas dan surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Kesembilan, tembusan.
Kata tembusan ditulis huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan hal serta sejajar dengan nama pengirim surat. Kata tembusan diikuti tanda titik dan tanpa digarisbawahi. Yang terakhir, inisial. Inisial yang disebut juga sandi merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan yang mengetik surat tersebut. Berikut merupakan contoh lampiran surat yang ada pada divisi perpustakaan Bandung Business School. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.